Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak hari ini. Hari ini materinya yaitu akhlak tercela di pelajaran kelima. Baik, silakan buka bukunya teman. Akhlak tercela, marah, fasik, dan murtad. Ketiga akhlak tercela ini bisa membuat kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih cara untuk menghindarinya? Yuk, fokus. Kita mulai. Marah. Apa itu marah? Kamu pasti pernah marah kan? Tapi bukan berarti marah itu nggak boleh ya. Marah itu fitrah yang dimiliki manusia. Jadi, marah yang mesti dihindari itu adalah marah yang tercela. Seperti marah dengan alasan yang tidak dibenarkan. Misalnya, marah karena membela kemaksiatan. Marah yang bisa menyeret pada perkara yang haram seperti mencaci, berkata kotor, berkata keji, menuduh, menghina, atau bahkan merusak barang, menendang, memukul, atau bahkan membunuh. Jadi apa itu marah? Marah dalam bahasa Arab disebut dengan godob, yang berarti keras, kasar, padat. Marah dapat diartikan sebagai luapan perasaan tidak senang seseorang terhadap sesuatu. Ciri-ciri mukanya itu merah, matanya merah, tangan gemetar, kadang-kadang melakukan tindakan yang merugikan. Lalu kerugian apa saja sih yang bisa ditimbulkan dari bersikap marah yang tercela ini? Yang pertama, dimurkai Allah. Menumbuhkan permusuhan, tidak disukai orang lain, dan dijauhi teman-teman. Wah, rugi banget. Lalu gimana sih cara mengatasinya kalau kita lagi marah nih? Ada cara untuk mengendalikannya. Yang pertama, mengucapkan ta'awuz. Astagfirullahalazim. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan pada saat kita marah. Yang kedua, diam, tidak berbicara. Yang ketiga, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau belum reda juga, maka berbalinglah. Yang keempat, bisa mengambil air wudhu biar adem. Kan kalau lagi marah tuh panas hawanya ya. Terus yang kelima nih, memaafkan kesalahan orang lain yang membuat kita marah. Yang selanjutnya, perbanyak zikir, kemudian mengakui kesalahan diri sendiri, dan tidak bergurau berlebihan. Sahabat Umura, lanjut ke akhlak tercela yang kedua, yaitu fasik. Apa itu fasik? Fasik menurut bahasa berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, seseorang yang menyaksikan kebenaran tetapi tidak mematuhi dan melaksanakannya. Seperti dalam agama Islam ini, pengertian dari fasik bisa berarti orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat, tidak puasa, nah itu disebut fasik. Demikian juga orang munafik dan orang kafir itu bisa juga disebut fasik. Karena kedua orang ini keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul Allah. Iblis juga termasuk yang berbuat fasik sesuai firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, kecuali iblis tidak mau sujud, dia termasuk golongan jin dan dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Apa saja sih kerugian atau akibat yang timbul dari perbuatan fasik ini? Pertama, kena azab neraka, dia murkai Allah dan tidak dipercaya oleh manusia. Maka kita harus menghindari perbuatan fasik ini. Caranya gimana? Caranya pertama, mengingat siksa dan ancaman Allah. Kedua, meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan diri dari sifat fasik. Kemudian kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian belajar ilmu agama secara sempurna, jangan setengah-setengah. Dan yang terakhir adalah mengingat bahaya fasik. Lanjut ke akhlak tercela yang ketiga, murtad. Murtad itu artinya meninggalkan atau keluar dari agama Islam ke agama lain tanpa ada paksaan, dalam usia tamyiz atau sudah mampu memilah-milih mana yang baik, mana yang benar, dan berakal sehat. Nah, itu murtad. Apa saja kerugiannya? Rugi banget, rugi besar ini. Ruginya ini misalnya melakukan perbuatan murtad dan mati dalam keadaan kekafiran, maka fatal akibatnya. Pertama, amal ibadah jadi terhapus, sia-sia dunia akhirat. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Wah.
Jadi sahabat Umurah, bisa disimpulkan bahwa kemurtadan itu adalah sebuah bencana bagi si pelaku baik dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan murtad adalah cara jitu untuk menghindari perbuatan tersebut. Selain itu, memahami ilmu agama secara sempurna, mengokohkan landasan akidah sejak dini, menjauhi pergaulan dan lingkungan yang buruk merupakan ikhtiar kita untuk melindungi diri dan keluarga dari perbuatan murtad. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang anak tercela kali ini ya teman. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.